Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dian Sarwenda. Thank you banget udah mampir di segmen horor santai. Nah, waktunya nyantai sambil dengerin cerita horor. Video kali ini bercerita mengenai sebuah keluarga dan garis keturunannya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini datang dari teman kita yang bernama Rika. Rika ini selalu merasa keluarga dan hidupnya termasuk yang biasa-biasa aja, yang normal-normal aja. Dia ini, si Rika ini, tinggal bersama ayahnya yang bernama Bramanta dan ibunya yang bernama Sari. Jadi mereka ini tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Ayah Rika ini bekerja sebagai pegawai dinas perhubungan, sedangkan ibunya membuka usaha jahit rumahan, yang mana ibu Rika ini sangat ramah kepada siapapun. Nah, jadi di keluarga dia ini tidak ada yang aneh, tidak ada yang gimana-gimana lah ya. Pokoknya keluarga mereka tuh termasuk keluarga yang keluarga bahagia, keluarga yang normal. Tidak ada tradisi gaib di keluarga mereka, tidak ada ritual aneh, tidak ada hal-hal yang membuat mereka ini berbeda dari keluarga lainnya. Namun ternyata sejarah keluarga mereka sebenarnya tidak sesederhana itu. Jadi Rika ini mempunyai seorang kakek yang ternyata kakek Rika ini dulunya dikenal sebagai seorang dukun yang cukup disegani di desanya. Bahkan banyak sekali orang datang kepada kakeknya Rika ini untuk meminta pertolongan. Entah untuk menyembuhkan penyakit maupun untuk sekedar meminta petunjuk hidup. Nah, Bram, ayah Rika, dia itu tidak pernah dekat dengan dunia itu. Bisa dikatakan ayah Rika ini tidak suka dengan dunia yang digeluti oleh kakek. Nah, sejak muda, ayah Rika ini nih membenci praktek-praktek yang dilakukan oleh ayahnya. Dan dia pun memilih untuk pergi jauh agar tidak terlibat sedikit pun dengan dunia yang digeluti oleh si kakek. Sebaliknya, adiknya, Suyatno, jadi Bram ayah Rika mempunyai seorang adik yang bernama Suyatno. Nah, Suyatno ini malah mengikuti jejak sang kakek. Nah, dialah yang dianggap menjadi pewaris ilmu dari sang kakek. Dan dia juga yang akhirnya menjaga rumah dan praktik keluarga. Tapi justru karena itu, si Bram, ayah Rika, dia ini malah merasa aman gitu loh. Karena selama ilmu itu diwariskan ke Suyatno, garis keturunan gaib keluarga mereka tuh tidak akan menyentuh hidupnya. Nah, jadi si Bram ini dia merasa oh ya udah dia bisa hidup normal, membangun sebuah keluarga yang normal, membesarkan anak tanpa bayangan mistis apapun di belakangnya. Tapi ternyata keyakinan itu pun hancur ketika Suyatno ini meninggal mendadak. Tidak ada tanda-tanda sakit, tidak ada luka. Dia ini hanya ditemukan sedang duduk di kursi ruang tamunya. Nah, jadi tubuh Suyatno ini nih seperti membeku gitu loh Jadi dia ini seperti sedang menunggu seseorang yang tidak pernah datang. Nah, Bram, ayah Rika, ketika dia menghadiri pemakaman tuh, dia ini seperti dipenuhi dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Sampai setelah pulang dari rumah duka, Bram ini terlihat sangat gelisah. Nah, Rika ya melihat ayahnya begitu, dia ini beberapa kali memergoki ayahnya ini seperti menatap sudut-sudut ruangan gitu loh. Jadi seolah ada sesuatu yang tidak terlihat olehnya. Beberapa hari setelah pemakaman, seorang lelaki tua bernama Pak Li Sasminto yang mengaku murid kakek mereka itu datang berkunjung. Nah, Pak Li ini mengatakan sesuatu yang membuat Bram ini tiba-tiba pucat. Nah, jadi Pak Li ini mengatakan seperti ini. Ilmu yang diwariskan Kiai Wargo tidak boleh terhenti. Pewarisnya sudah tiada, maka ia akan kembali ke pewaris tertua dalam garis keturunannya. Gitu kata si Pak Li. Nah, tapi ayah Rika, Bram, ini menolak mentah-mentah. Dia berkata begini nih, ayah Rika bilang begini. Saya tidak pernah mau ya belajar ilmu-ilmu seperti itu, jangan paksa saya ya. Lalu Pak Li hanya berkata pelan,
Pak Li pun berkata seperti ini. Ilmu itu tidak peduli. Gitu kata si Pak Li. Jadi sejak saat itu, keanehan mulai muncul di kehidupannya si Bram. Awalnya kecil-kecil seperti kecelakaan ringan. Jadi Bram ini mengalami kecelakaan saat dia ini dalam perjalanan pulang. Motor yang dia kendarai tiba-tiba berhenti mendadak di sebuah tikungan. Jadi seperti ada tangan yang menahan roda motornya itu loh. Lalu benda-benda di rumah itu tiba-tiba suka jatuh sendiri. Rika pun pernah mendengar ada suara langkah kaki di depan kamarnya pada jam 3 pagi. Padahal di situ tidak ada siapapun. Ya, bukan cuma itu. Jadi kayak apa ya? Ada bau kemenyan yang juga sering tercium dari ruang tamu itu setiap malamnya. Jadi itu kan aroma yang tidak pernah ada ya sebenarnya selama bertahun-tahun. Itu tiba-tiba tuh muncul. Bukan cuma itu. Lalu mereka pun, keluarga Rika ini, itu mulai dihantui oleh mimpi-mimpi aneh. Jadi kayak mimpi-mimpi aneh tuh mulai berdatangan gitu loh. Selama 3 malam berturut-turut, Rika ini bermimpi melihat kakeknya tuh sedang duduk di kursi tua sambil menatap si Rika ini tanpa ekspresi. Nah, di sebelah kakeknya itu berdiri Om Suyatno. Jadi Om Suyatno ini berdiri di situ dengan muka yang pucat dan dia itu hanya diam seperti patung gitu loh. Sama dia juga ngeliatin si Rika. Jadi mereka ini di dalam mimpi si Rika ini tidak berkata apa-apa. Jadi hanya melihat si Rika. Sampai akhirnya suara berat sang kakek mengatakan di dalam mimpi itu ya. Kakeknya bilang begini. Ilmu ini harus pulang. Itu kata si kakek di dalam mimpinya si Rika. Ternyata ayah dan ibunya Rika itu juga mengalami mimpi yang sama. Dan sejak mimpi itu, keadaan di rumah pun mulai berubah menjadi jauh lebih mencekam. Seperti kayak lampunya sering mati sendiri, kadang malah menyala tanpa disentuh itu lampu ya. Terus TV juga tiba-tiba menyala sendiri dan menampilkan layar putih saat semua orang itu udah pada tidur. Nah, bahkan foto keluarga di ruang tamu tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Lalu kacanya itu retak dan menyerupai pola aneh yang tidak dipahami oleh siapapun. Nah, puncaknya itu terjadi pada malam ketika hujan deras. Jadi ibunya si Rika ini, ya Ibu Sari, itu dia ini mengalami kecelakaan ringan. Jadi ibunya si Rika ini, dia ini terpeleset saat mengendarai motor pulang. Nah, tapi sebenarnya ibunya Rika itu tidak terluka parah. Tapi sejak sampai rumah, dia ini mengalami demam tinggi dan menggigil gitu loh. Jadi dia ini kayak menggigil tanpa henti, sampai akhirnya Rika ini mendengar ibunya ini meracau, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Ibunya ini bilang begini, Bram, waktumu. Bram, waktumu. Gitu kata ibunya si Rika. Nah, kata-kata itu membuat Bram, ayah Rika ini ketakutan. Namun sebelum mereka ini sempat membawa Sari, ibunya Rika ini ke rumah sakit, nafas wanita itu tiba-tiba melemah, tidak ada darah, tidak ada luka, seolah-olah ada sesuatu yang perlahan mencabut hidupnya. Jadi meninggal ibunya si Rika ini pada malam itu. Nah, setelah pemakaman, Bram pun, ayah Rika ini mulai berubah. Jadi dia ini sering duduk sendirian di ruang tamu. Dia juga suka menatap sebuah kursi kosong, kursi yang mirip sekali dengan kursi dalam mimpi mereka. Nah, ketika Rika ini memanggil ayahnya, Bram ini suka kayak sering terkejut gitu loh, kayak seperti baru aja mendengar suara seseorang yang berbicara padanya dari jarak dekat. Padahal kan yang manggil si Rika kan. Nah, suatu malam ayah Rika ini tiba-tiba mengatakan sesuatu yang aneh. Dia bilang begini. Dia memanggilku, Rik. Dia memanggilku. Kata ayah si Rika pada malam itu. Lalu Rika pun bilang begini. Siapa ya? Siapa? Lalu ayahnya bilang begini. Ayah dan adik, mereka tidak mau pergi. Mereka memanggilku, Rik. Gitu kata ayahnya si Rika. Nah, Rika pun semakin takut kan. Dia mulai memutuskan untuk mencari Pak Li Sasminto. Ingat ya, Pak Li yang tadi datang ketika pemakamannya Suyatno. Jadi Rika ini mendatangi Pak Li Sasminto untuk
mencari jawaban gitu loh weh. Nah, tapi pada akhirnya Rika ini bertemu dengan Pak Ali Sasminto. Nah, di situ lelaki tua itu menjelaskan bahwa ilmu kakeknya ini tidak sempat diwariskan dengan benar kepada Suyatno. Jadi kematian Suyatno itu membuat ilmu itu terlepas dan mencari wadah baru. Dan karena Bram, ayah Rika, adalah keturunan tertua, ilmu itu menuntut untuk kembali ke keturunan tertua. Nah, jadi di situ Pak Ali bilang kayak gini. Nyawa harus dibayar untuk perpindahan. Itulah kenapa ibumu menjadi korban. Gitu kata si Pak Ali. Jadi ibunya Rika ini meninggal untuk membayar perpindahan ilmu itu ke ayahnya Rika. Di situ Rika sangat terkejut, dia sampai dia ini nggak bisa ngomong apa-apa. Dan dia pun bertanya kepada si Pak Ali, jadi apa yang harus dia lakukan agar ilmu itu berhenti mengikuti keluarganya? Pak Ali ini hanya menatap lama sebelum Pak Ali ini berkata. Dia bilang begini si Pak Ali. Sekarang yang dipilih bukan ayahmu, tapi kamu. Gitu kata si Pak Ali. Ya di situ Rika makin terkejut lagi. Dia pun menolak percaya dan Rika ini buru-buru pulang dengan kepala yang penuh tanya gitu loh. Namun setibanya dia di rumah, dia malah mendapati sesuatu yang lebih mengerikan. Apa itu? Ayahnya si Rika ini, Bram, itu hilang bapaknya si Rika. Itu waktu dia nyampai, waktu si Rika ini sampai rumah, itu pintu depannya itu udah terbuka, lampunya nyala, tapi Bram itu nggak ada di dalam. Nah, di meja ruang tamu, Rika ini menemukan ada secarik kertas yang berisi tulisan tangan ayahnya. Jadi isinya kayak gini. Jangan cari ayah, ini bagian ayah. Jaga dirimu, Rik. Gitu isi kertas itu. Rika pun panik dan dia berjalan keluar rumah untuk mencari ayahnya. Tetangga-tetangga Rika ini mengatakan bahwa Bram terlihat berjalan menuju rumah peninggalan Suyatno. Jadi malam itu kan hujan deras ya tapi Rika ini tetap mencari dan menyusul ayahnya. Nah, sesampainya Rika di rumah itu, di rumah Suyatno, rumah itu tuh terlihat gelap dan kosong, tapi pintunya itu udah terbuka. Nah, di ruang tamu, Rika ini melihat ada sebuah kursi tua, yang mana kursi itu memang udah ada di situ ya, udah ada di tempatnya. Itu kursi itu menghadap pintu masuk. Kursinya itu kosong, tetapi ruangan di situ tuh terasa seperti ada seseorang yang sedang duduk di kursi itu. Nah, di situ kan si Rika manggil-manggil ayahnya ya. Jadi Rika ini nyari ayahnya, dia panggil-panggil ayahnya tapi nggak ada jawaban. Namun tiba-tiba lampu di ruang belakang itu menyala sendiri. Seketika tuh seperti ada bayangan seseorang berdiri memunggungi si Rika. Di situ ada suara yang sangat lirih terdengar. Dia bilang gini, Rika. Suara itu mirip sekali dengan suara ayahnya Rika, tapi juga terdengar seperti suara orang lain. Jadi suara yang pernah ia dengar dalam mimpi itu loh suaranya mirip. Bisa juga dibilang jadi kayak ada dua suara jadi satu gitu. Suara ayah Rika tapi dicampur dengan entah suara siapa gitu loh. Nah, setelah itu si Rika ini udah nggak ingat apa-apa lagi Dia ditemukan pingsan oleh tetangga di depan pagar rumah. Nah, sejak saat itu ayahnya si Rika ini tidak pernah ditemukan. Jadi ayahnya tuh nggak pulang. Sejak hari itu teror pun tidak pernah berhenti. Rika ini sering melihat bayangan seperti ayahnya itu berdiri di sudut rumah. Lalu ada suara langkah kaki gitu loh, terdengar setiap malam. Bahkan bau kemenyan pun masih tetap muncul tanpa alasan. Dan mimpi tentang kakek dan omnya itu masih terus menghantui si Rika. 3 minggu kemudian, Rika ini kembali ke rumahnya Pak Ali Sasminto. Nah, kalian tahu apa? Rumah itu udah kosong. Rumah si Pak Ali Sasminto itu udah kosong. Pintu depannya terbuka, tidak ada siapapun di dalamnya. Jadi di rumah Pak Ali Sasminto itu hanya ada sebuah kursi di tengah ruangan dan selembar kertas di atasnya. Jadi di kertas itu ada tulisan dengan tinta yang masih basah. Isi tulisannya kayak, ilmu ini sudah memilihmu. Gitu isi tulisan di kertas itu.
Nah, di situ si Rika ini merasakan ada hembusan nafas dingin di belakangnya dia. Tapi Rika ini nggak berani noleh ke belakang weh. Jadi setelah itu tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Dan sampai hari ini kursi tua itu tuh masih ada di rumah peninggalannya Om Suyatno. Kadang tetangga-tetangganya tuh sampai sumpah-sumpah kalau mereka itu melihat ada sesosok bayangan. Jadi bayangan seseorang yang sedang duduk di sana pada malam-malam tertentu. Entah itu kakek, entah itu Suyatno, entah itu Bram, atau mungkin seseorang yang baru saja dipilih. Nah, si Rika pun sampai saat ini dia ini masih menunggu ayahnya ini kembali. Jadi Rika ini yakin kalau ayahnya ini akan pulang suatu hari. Yang sabar ya Rika ya. Minum dulu ya, seret. Jadi itu tadi cerita dari teman kita Rika yang dia ini tidak pernah nyangka gitu loh, atau dia ini nggak pernah ngebayangin kalau ternyata dia ini mempunyai silsilah keluarga yang cukup rumit. Ya, yang sebelumnya dikira si Rika ini kalau keluarganya itu biasa aja, tapi ternyata tuh enggak gitu loh. Nah, coba nih kalian cek-cek silsilah keluarga kalian, siapa tahu ada yang surprise juga. Yalah ya. Oke, makasih banget buat yang udah mampir ke channel ini. Makasih juga buat yang udah nonton video sampai habis. Kalau misalnya kalian punya ide-ide atau saran-saran, kalian boleh share di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe dan like videonya. See you di horor santai berikutnya. Bye-bye.